Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 31, Menantumu Kelewatan. Bella masuk kamar ibunya dengan wajah kesal. Bu Rosma yang terkejut melihat kedatangan Bella yang tiba-tiba. Keheranan saat melihat raut kesal itu begitu tercetak jelas di wajah putri bungsunya. "Kenapa, Bella?" tanya Bu Rosma, masih menjaga Isabel yang sedang bermain guling-gulingan di atas ranjang sambil terkekeh. "Menantumu itu kelewatan, Bu," kerutu Bella memilih duduk di samping ibunya. "Kenapa dengan Nak Bara?" tanya Bu Rosma penasaran. "Dia tidak mengizinkanku menemui Kak Riko kalau dia tidak ikut." "Aduh Bella." "Terus masalahnya di mana?" tanya Bu Rosma lagi. "Ya itu masalahnya. Dia mengatur hidupku, Bu," sahut Bella kesal. "Dia suamimu, Bella. Dia berhak mengatur hidupmu kalau memang menurutnya itu salah. Tapi kalau kamu merasa yang dilakukannya juga salah, kamu juga berhak menolak." "Jelas Bu Rosma, jelas aku menolak, Bu," sahut Bella. "Tapi menurut Ibu, suamimu tidak salah dalam hal ini. Wajar saja dia tidak mengizinkanmu menemui Riko." "Jelas Bu Rosma. Aku dan Kak Riko tidak memiliki hubungan apa-apa. Aku berencana mendekatkan Kak dan Kak Risa." Jelas Bella sambil berbisik seolah takut ada mendengar pembicaraan mereka berdua. "Jangan ikut campur, jangan mengatur jodoh orang lain. Pikirkan saja rumah tanggamu. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Jangan kamu pikir ibu tidak tahu bagaimana hubungan kalian selama ini." Nasihat Bu Rosma. Bella terbelalak. "Apa yang ibu tahu tentang hubunganku dengan Mas Bara?" Celetuk Bella. "Ibu tahu semuanya, Bella," ucap Bu Rosma. "Mulai sekarang pikirkan saja rumah tanggamu. Yang harus kamu urus sekarang itu suamimu dan putrimu, bukan Riza." Lanjut Bu Rosma memberi nasihat pada Bella. "Ibu sama saja dengan Mas Bara," gerutu Bella. Ibu Rosma tersenyum. "Bella, kamu sudah menikah. Tidak bisa bebas seperti masih gadis. Kamu bebas melakukan apa saja. Sekarang ada suami yang membatasimu. Kamu sudah tidak bisa enaknya. Apapun yang kamu lakukan, harus izin suamimu." Nasihat Bu Rosma kembali. Melihat Bella hanya mengangguk dan tidak menjawab, Ibu Rosma kembali melanjutkan nasihatnya. "Kamu butuh waktu saja. Nanti kamu akan terbiasa." Lanjut Bu Rosma kembali. Percakapan keduanya terhenti saat Isabel yang tadinya tenang sekarang berteriak girangan, bermain dengan bantal-bantal di atas ranjang. "Mami!" panggil Isabel. Dia sudah menjatuhkan tubuhnya ke atas tumpukan bantal sambil tertawa. "Ica, jangan begitu, nanti jatuh. Lagian kasihan Oma capek bersihinnya," pinta Bella setelah melihat putrinya kembali menumpuk bantal dan bersiap menjatuhkan tubuhnya kembali. Baru saja Bella akan meraih tubuh Isabel, Bu Rosma sudah melarangnya. "Biarkan saja, Bel. Namanya juga anak-anak. Paling jaga saja biar tidak jatuh," ucap Bu Rosma. "Ibu, nanti kalau sampai jatuh aku yang dimarahi Mas Bara," sahut Bella. "Ya, makan jaga-jaga aja, Bel." Jelas Bu Rosma. "Ica, ayo Mami suapin makan saja di samping teras ya. Nanti lihat ikan koi," bujuk Bella. "Mau, Mami?" sahut Isabel, merentangkan kedua tangannya menunggu Bella menggendongnya. "Bu, aku ajak Ica makan dulu," pamit Bella menggendong putrinya keluar kamar. Bu Rosma menatap Bella sambil tersenyum. "Putriku sudah mulai dewasa. Rasanya belum lama aku yang menyuapinya makan. Sekarang dia sudah menyuap putrinya makan," ucap Bu Rosma pelan. Bella sedang duduk di kursi kayu depan kolam ikan, menyuap Isabel sambil memberi makan ikan koi saat Bar datang menghampiri mereka. "Bel, Kevin tadi menghubungiku. Besok itu sudah harus kembali ke Jakarta." Bar milih duduk di samping Bella, ikut menemani gadis kecilnya yang sedang bercanda dengan ikan koi. "Secepat itu, Mas?" tanya Bella. "Aku harus kerja, Bella," sahut Bara. Bella menghela nafas. Rasanya dia belum rela meninggalkan Surabaya. Terlalu banyak kenangan di sini. Apalagi ibunya belum tentu mau ikut tinggal bersama mereka di Jakarta. "Mas, apa aku dan Ica menyusul saja nanti? Mas duluan kembali ke Jakarta," usul Bella dengan ragu. "Tidak, Bella. Kamu dan Ica ikut pulang denganku besok," tegas Bara menatap istrinya sedang menyiapkan sendok nasi tim ke mulut Isabel. Lidah Bara sudah mulai terasa memanggil putrinya dengan manggil Ica. "Tapi Mas, aku belum sempat bicara dengan ibu mengenai tawaran Mas," Bella beralasan. "Nanti malam aku coba sampaikan lagi ke ibu. Kalau ibu tetap tidak mau, mungkin kita bisa cari waktu libur dan berkunjung ke sini lagi untuk bujuk ibu," jelas Bara. Bara bisa melihat keraguan di mata Bella. Sedari tadi istrinya tidak menanggapi pembicaraannya, hanya menghela nafas berulang kali. Bara hanya bisa tersenyum kecut.
Jangan katakan kalau kamu keberatan kembali ke Jakarta karena si Riko itu. Ucap Bara tiba-tiba. Bella menggeleng. Tidak, bukan karena Kak Riko. Bagaimana kau harus menjelaskannya padamu? Kamu itu istriku, tidak pantas memikirkan laki-laki lain. Ucap Bara. Aku tidak pernah memikirkan laki-laki lain. Aku hanya tidak bisa meninggalkan ibu sendirian di sini. Aku masih ingin bersama ibu. Jelas Bella mengemukakan alasannya. Nanti malam coba bicarakan dengan ibu. Kalau masalahnya hanya di ibu. Ucap Bara. Terlihat Bara merengkuh tubuh mungil Isabel dan bawanya duduk di atas pangkuan. Bara tidak memperdebat dengan istrinya saat ini. Semakin banyak bicara, mereka hanya akan semakin berbeda pendapat dan bertengkar. Ica lagi lihat apa? Tanya Bara. Fish, sahut Bella dengan lucunya. Tangannya menunjuk ke arah ikan yang sedang berenang di kolam ikan. Ica suka. Tanya Bara lagi. Suka, Daddy, jawabnya dengan lucu dan menggemaskan. Nanti kita buat rumah Ica. Ica mau? Tanya Bara lagi. Mau, sahut Isabel majukan bibirnya. Kalau mau habiskan makananmu. Kasihan Mommy menyuapimu dari tadi tidak habis-habis. Ucap Bara tersenyum. Bel, aku berencana minta Risa keluar dari rumah kita. Dia bisa tinggal di apartemen atau rumahku yang lain. Bagaimana menurutmu, Bel? Tanya Bara meminta pendapat. Hah? Memang kenapa, Mas? Tanya Bella. Menurutku, ini yang terbaik untuk semuanya. Aku takut dia semakin kecewa saat melihat kedekatanmu dengan Ica. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Aku yakin, kamu mengetahui semuanya. Ucap Bara menatap istrinya. Aku menurut saja. Mas lebih tahu di mana yang terbaik untuk Kak Risa. Sahut Bella tertunggu. Dia sebenarnya lebih suka Risa tinggal bersama mereka. Tapi yang dikatakan suaminya benar. Dan dia sudah merasakan sendiri bagaimana sikap Risa padanya sejak dia datang ke Jakarta. Kakaknya itu berubah. Mungkin Bara benar. Walau bagaimanapun Isabel adalah putri kandung Risa. Pasti akan sakit melihat putri yang dikandungnya selama 9 bulan. Dilahirkannya dengan bertarung nyawa. Tapi menganggap orang lain sebagai ibunya.